Yo, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Namun sebelumnya kami ajak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Walaupun kita bertemu di dalam Zoom, namun Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami di dalam puji-pujian, di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menaikkan pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan pada akhir daripada ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami, dan khususnya untuk Bapak Iwan Stefanus yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah dapat menjadi berkat bagi setiap kami, dan juga dapat berkat rohani bagi kami, sehingga kami lebih dikuatkan lagi di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami pun berdoa untuk setiap peralatan yang akan kami gunakan pada malam hari ini, biar Tuhan yang akan memberikan kelancaran kepada kami, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung pada saat ini, atau di dalam proses bergabung, biarlah Tuhan yang akan memimpinnya, diberikan kelancaran, sehingga dapat bersama-sama bergabung bersama kami di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mendengarkan satu pujian ya, sambil kita akan bernyanyi bersama-sama. Tiada yang mustahil, bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, segala sesuatunya akan mungkin terjadi. Tiada yang mustahil. Kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan
Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan temanya mengenal atau perasaan kenal yang akan dibawakan oleh Bapak Iwan Stefanus. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Iwan. Langsung ya. Oke, sebentar izinkan saya juga share screen dulu supaya lebih enak ya untuk kita belajar kebenaran firman-Nya pas malam ini. Oke. Ya. Oke, sebentar saya supaya ini jelas nanti wajahnya nanti saya masukkan dulu. Oke. Dengan tema saya ambil mengenal atau perasaan kenal, tapi sebelumnya kita akan satukan hati kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Sungguh setiap kami boleh mengucap syukur Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan yang terus mempersatukan setiap kami, memberikan satu pimpinan daripada Tuhan hari lepas hari, sehingga kami pun boleh masih diberi kesempatan untuk berjumpa di ruangan Zoom ini. Kami percaya Tuhan, malam ini berkat Tuhan yang boleh menyertai setiap kami, sehingga setiap kami pun boleh dibentuk oleh diri pribadi Tuhan itu sendiri, kuasa-Mu yang terus sempurnakan, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini hanya karena kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya tentunya nama saya tadi sudah dikenalkan ya, semua sudah kenal. Saya tidak bisa melihat di sini anggota Kanaan yang hadir, tapi saya hanya menyambut juga Bapak Ibu yang mungkin baru pertama melihat wajah saya di tempat ini. Ya, memang saya jarang juga muncul. Saya ambil tema di sini mengenal atau perasaan kenal. Kita ambil dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Namun sebelumnya kita bisa melihat ya situasi sekarang ini dari masa-masa pandemi sampai sekarang ini kita jarang berjumpa. Tepatnya pas terakhir itu sebenarnya saya tidak ada di Kanaan juga. Saya pas waktu itu ada di Alam Hidup Cibadak ya. Jadi pas minggu ke depannya pas di stop, kita memang nggak jumpa juga. Ya. Hampir 1 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang kita memasuki tahun 2021, kita memasuki tahun 2021 ini dengan bulan Januari yang beberapa hari lagi juga udah baru mau selesai. Itu tidak mudah ketika kita melewati tahun 2020. Banyak satu tantangan di dalam kehidupan setiap orang percaya maupun orang yang tidak percaya dalam menjalani tahun 2020. Tentu bukan tahun yang dibilang bisa diatasi dengan mudah, karena ada satu virus yang namanya virus corona yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian baik setiap kita maupun setiap orang yang belum percaya, bahkan mendunia ini ya. Banyak PHK, banyak kejadian-kejadian yang memutuskan mata rantai dari perekonomian juga. Banyak juga nyawa-nyawa yang terhilang. Bahkan bukan saja kehidupan perekonomian, ternyata virus ini juga mereschedule rencana-rencana program-program yang kita sudah susun. Baik di dalam pelayanan-pelayanan gereja maupun dalam dunia bisnis usaha ya. Nah, saat saya jumpa dengan teman dari tahun 2020 waktu memasuki tahun 2020, mereka itu merasa tenang, merasa happy. Mereka merasa tidak akan mungkin terjadi di Indonesia karena Indonesia ini negara tropis. Ternyata memasuki bulan Maret kita di lockdown waktu kemarin itu. Nah, di sini mulai timbul stres-stres yang berkepanjangan baik dari teman-teman saya maupun tetangga saya ataupun siapapun yang saya ketemui, mereka mengalami satu stres yang berkepanjangan. Ya. Ternyata seiring waktu saya temukan perjalanan iman baik orang yang sudah percaya atau belum di sini itu. Ya, mereka diguncangkan dengan kondisi virus corona ini. Banyak orang mempertanyakan, di manakah Tuhan? Nah, saya bersyukur ketika saya berjumpa dengan teman-teman baik dari luar kota maupun di tetangga sekitar, mereka mempertanyakan tentang iman kekristenan dalam menyikapi semua ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan saat memasuki tahun 2021 ini?
kita juga merasakan tidak mudah. Awal tahun 2021 ini, bulan Januari, tepatnya banyak musibah, banyak bencana juga. Ya, kemarin baru-baru ini banjir bandang di Manado. Teman-teman saya kewalahan. Tiba-tiba malam-malam ada air yang masuk katanya. Udah kerendam semua. Nah, ada juga orang berpikir bepergian misalnya pakai pesawat juga, kemarin Sriwijaya ternyata tenggelam. Ya, banyak ternyata bencana musibah yang tidak bisa kita hadapi. Nah, sekarang sikap kita itu seperti apa di dalam memasuki tahun 2021? Mari kita akan belajar pada malam hari ini di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Mengenal atau perasaan kenal saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dengan perikop LAI memberikan Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Yesus, "datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di dalam bagian ini, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, kita akan belajar dua bagian utama. Bagaimana murid-murid Kristus memiliki perasaan kenal dalam mengikuti perjalanan iman bersama Yesus, bukan mengenal Yesus. Dan bagaimana mereka bisa memiliki perasaan itu, padahal mereka hidup sehari-hari bersama Yesus. Kedua, kita akan belajar di sini itu apa maksud Tuhan bagi murid-muridnya dalam perikop ini. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Mari kita lihat, semoga Bapak Ibu membuka Alkitabnya tidak ditutup ya. Kita melihat di ayat 22-nya. Ya, sesudah itu. Nah, maksudnya apa? Berarti sesudah itu ada satu peristiwa sebelum Yesus memerintahkan di sini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, sesudah itu berarti sebelumnya itu ada satu peristiwa. Peristiwa apa? Bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Ya, nanti perikop itu akan saya bahas sedikit singgung. Tetapi saya akan melihat di sini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Di sini ada dua kelompok, ya, dua bagian kelompok yang Tuhan minta, Tuhan perintahkan. Satu kelompok murid disuruh pergi dan kelompok lainnya adalah orang banyak disuruh pulang. Masing-masing kelompok mentaatinya. Mereka bisa saja mentaati apa yang sudah diperintahkan Yesus. Kenapa? Karena mereka mempercayai orang yang memerintah ini punya kuasa, memiliki satu kuasa. Bentuk mereka mempercayai Yesus, mereka lakukan dalam wujud yang namanya apa? Obedience, ketaatan. Ya, banyak bentuk ketaatan yang sebenarnya hanya manifestasi kerja hati nurani manusia itu saja. Ya, kebutuhan manusia untuk mengenal dan bergaul dengan Allah seolah sudah terpenuhi melalui pemenuhan tingkah laku dalam bentuk yang namanya ketaatan. Dalam bagian ayat 22 tadi, apakah ketaatan mereka mencerminkan pengenalan yang benar kepada yang memerintah? Belum tentu. Kalau kita taat hanya dengan mengikuti tanpa kita mengenal pribadi yang memerintahkan itu hanya sebagai tindakan sekedar menurut saja.
Murid-murid memiliki ketaatan tanpa iman yang jelas. Mungkin saja itu hanya sekedar kewajiban atau menurut perintah dengan dalih ABS, ya, asal Bapak senang, tanpa mengenal pribadi yang memberi perintah. Ternyata kejahatan yang dialami oleh murid-murid ini banyak terjadi, ya, dalam kehidupan orang percaya yang merasa cukup jika sudah berdoa, membaca Alkitab, dan hadir dalam kebaktian hari Minggu. Bahkan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan rohani di gereja. Atau pelayanan lain pun yang ternyata hanya sekedar pemenuhan hati nurani saja. Nah, di tengah kegiatan di luar kegiatan tersebut, mereka tidak pernah mengingat, mencatat, bahkan menggumuli dan mencari kelengkapan kebenaran-kebenaran yang telah disingkapkan kepadanya. Misal, kalau kita melihat mengapa kita harus melayani, pernah kita mempertanyakan hal itu? Mengapa sih kita harus melayani? Sama dengan murid-muridnya juga. Murid-murid Yesus di sini tidak meminta penjelasan apa-apa kepada Yesus dan mereka seolah-olah mengimani dalam tanda petik ini, ya, dan taat melakukannya. Mereka tidak mencari tahu kenapa orang banyak diminta pulang dan mereka disuruh pergi ke tengah lautan. Dan untuk apa mereka pergi juga? Seringkali iman itu butuh penjelasan, bukan asal percaya. Ketika kita melihat murid-muridnya tidak bertanya, terkadang kita pikirkan ini menjadikan sebuah indikasi bahwa mereka tidak ingin tahu lebih dalam tentang isi hati Tuhan yang memberikan perintah tadi. Kadang bertanya dan meminta penjelasan adalah perbuatan yang menginginkan kedalaman sebuah pengenalan. Kalau kita melihat di bagian Injil lainnya, kenapa orang-orang banyak ini disuruh pulang? Yohanes 6 ayat 15 kita bisa melihat di situ, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia itu raja. Nah, baru Tuhan Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini kita tahu mengapa sekelompok orang ini disuruh pulang. Karena mereka inginkan Yesus untuk dijadikan raja. Ini bukan iman yang benar. Ketaatan mereka kepada Yesus itu adalah ketaatan kepada calon raja, bukan kepada Tuhan. Apakah murid-murid memiliki pemahaman tentang Yesus beda? Kalau saya renungkan bagian ini, ternyata beda tipis. Hanya sebagai statusnya, sebagai murid saja, mereka mengikuti apa yang diperintahkan gurunya. Tapi mungkin saja dalam pemahaman mereka juga sama dengan orang banyak. Di sini saya renungkan dalam bagian posisi sebagai murid dan tidak memposisikan bagian orang banyak. Saya baca dan renungkan bagian ini, saya analogikannya kepada tiga, ya, yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Ada tiga, ya, kita renungkan di sini. Kalau murid-murid memiliki pemahaman yang sama dengan orang banyak, ini berarti apa? Murid-murid belum punya iman yang benar. Mereka mungkin punya ketaatan, tetapi belum memiliki iman yang sejati. Jadi mereka sebenarnya belum bisa dijadikan teladan untuk kita itu, untuk melangkah di tahun 2021 ini dengan iman. Seperti kita ketahui, dalam pelajaran iman di metode penginjilan evangelis evolution, seseorang sudah memiliki iman, dia harus memiliki 3 unsur penting. Ya, saya harap mungkin semua yang di sini sudah pernah mengikuti pelatihan evangelis evolution, ya. Masih ingat nggak? Ya, kita akan upas sedikit. Seseorang bisa memiliki iman, dia harus memiliki 3 unsur penting, yaitu pengetahuan. Dia harus tahu tentang siapa atau apa yang dipercayai. Ini menyangkut elemen intelektual. Yang kedua, dia harus persetujuan, dia harus setuju atas fakta tersebut. Bisa jadi kita tahu tanpa menyetujuinya. Yang ketiga, pengandalan, yaitu bersandar penuh, bergantung penuh kepada apa atau siapa yang kita percayai. Ini yang seringkali kita singkat dengan 3P. Pengetahuannya harus ada. Kalau orang itu sudah punya iman, persetujuannya harus ada, pengandalannya harus ada, tiga-tiganya harus ada. Inilah yang seringkali kita pelajari juga di dalam bahasa Latinnya, Notitia Ascensus Fiducia. Ini di buku Dasar-Dasar Iman Kekristenan di Arsis Pro, ya. Tapi saya akan nggak bahas di situnya, nggak usah kita membahas itu. Tapi kita harus melihat pengetahuannya harus ada, persetujuan harus ada, pengandalannya harus ada. Ini secara urutan itu penting sekali ketika kita mengatakan orang itu sudah punya iman. Nah, kita balik sekarang kepada tadi, cerita tentang murid-murid memiliki iman itu. Apakah murid-murid memiliki pengetahuan di situ?
Mereka sudah miliki dan mereka menyaksikan langsung apa yang dikerjakan gurunya. Mereka tahu betul. Ya. Kedua, apakah murid-murid memiliki persetujuan? Jelas mereka percaya karena mereka melihat dan mempercayainya. Yang ketiga, apakah murid-murid memiliki pengandalan? Mereka sudah punya. Dibuktikan dengan apa? Ketaatan. Namun dalam hal ini mereka belum memiliki iman yang benar. Inilah yang sering disebut dengan iman sementara. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka hanya mengadakan Yesus itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan duniawi saja. Sama seperti orang banyak tadi. Yang menginginkan Yesus sebagai Raja, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali kita memiliki perbedaan tipis. Apakah kita sudah memiliki iman yang benar dan iman sementara ini? Ini berbeda tipis. Apakah kita sudah memiliki iman yang benar? Atau kita masih punya iman yang sementara? Pertanyaan kedua yang kita harus analogikan di dalam hidup kita. Ya. Benarkah kita tidak boleh bertanya kepada Allah yang menginginkan dialog antara dia dan anak-anaknya? Tentu jawabannya bukan tidak boleh. Tuhan inginkan adanya komunikasi antara dia dengan anaknya. Tetapi tidak semua pertanyaan Tuhan harus menjawabnya. Inilah yang disebut melangkah dengan iman. Bagaimana Abraham disebut bapak orang beriman? Mengapa Abraham disebut bapak orang beriman? Apakah semua yang diperintahkan Allah Abraham menjawab mempertanyakannya? Tidak. Dia mengenal Allahnya dan taat kepadanya. Mungkin ada sekali waktu Abraham mempertanyakan pun, tapi dia tidak pernah meminta jawaban yang jelas Pak Tuhan. Ya, taat dan dia mengenal Allahnya. Dia melakukan kehendak Allahnya. Ketiga, kita analogikan di dalam hidup kita. Jika kita meminta penjelasan adalah hal yang salah, seperti apakah penjelasan yang biasa diminta oleh kita? Apakah tidak ada sebuah penjelasan yang kita perlukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Seringkali penjelasan di sini yang kita minta, yang kita inginkan adalah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran atau keinginan kita. Betul nggak? Ya. Kita menginginkan perjalanan hidup kita seperti sebuah film yang bisa kita skip. Kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi kemudian. Itu bukan namanya iman. Bagaimana kita melihat kisah Yusuf dan Ayub? Mereka tidak mengetahui apa yang bakal terjadi di hari ke depan. Tapi mereka menjalaninya. Mereka mengenal Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka dan mencapai puncak pengenalannya. Di mana? Kita melihat Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu yang besar. Bagaimana dengan kisah Ayub? Banyak orang salah mengerti ketika kita taat. Ayub dipulihkan, diberkati dengan harta yang berlimpah-limpah. Bukan itu puncak pengenalan Ayub. Ada di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita memiliki satu keyakinan penuh kepada Tuhan yang memegang masa depan. Seorang misionaris Jerman yang bernama Reinhard Bonnke, dia mengatakan, faith is a leap into the light, not a step into the darkness. Apa artinya? Iman adalah lompatan menuju terang, bukan lompatan menuju ke kegelapan. Ini yang harus kita miliki. Seorang misionaris yang memiliki satu visi. Ketika dia dikatakan, dia itu Billy Graham-nya benua Afrika. Reinhard Bonnke mengatakan iman adalah lompatan menuju terang, bukan lompatan menuju kegelapan. Itu yang harus kita imani. Pertanyaannya buat kita adalah saat kita memasuki tahun 2021 ini, apakah kita sebagai murid-murid Kristus sudah memiliki pengenalan kepada Kristus yang benar, atau kita hanya memiliki perasaan kenal saja dengan Kristus? Dalam perikop bacaan tadi, kita bisa juga melihat. Ya, bagian pertama sebagai murid-murid Yesus membawa kepada pertanyaan, mengapa mereka dapat gagal jika punya iman dan bahkan berani melangkah dalam iman? Penjelasan yang relatif logis dalam hal ini. Karena mereka itu memiliki satu perasaan merasa kenal. Memiliki perasaan merasa kenal.
tapi mereka belum memiliki iman yang benar. Jadi langkah taat yang mereka lakukan itu mereka bukan didasarkan oleh iman, tetapi sekedar menurut saja kepada perintah guru mereka. Ya, jadi ketaatan mereka itu bukan memiliki iman, tetapi sekedar menurut perintah kepada perintah guru mereka. Bagaimana mereka itu bisa gagal kalau kita melihat dalam hal ini? Ada 4 bagian yang saya akan kupas di sana. Ya, yang pertama kegagalan mereka itu murid-murid itu seperti apa? Karena mereka itu mengandalkan diri sendiri. Kemampuan mereka kita bisa melihat di dalam Matius 14 ayat 24. Ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang ke angin sakal. Seperti kita ketahui, murid-murid Kristus itu profesinya apa? Setengah dari murid-murid Kristus itu adalah profesinya nelayan. Bukan nelayan yang abal-abal, yang baru mereka mencoba mengarungi lautan. Tapi mereka mungkin dari kecilnya mereka juga sudah mahir ya di lautan. Mereka nelayan bukan nelayan yang biasa, nelayan yang kawakan mereka itu, nelayan profesional. Ketika mereka diombang-ambingkan gelombang ke angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari haluan, dari depan. Nah, kapal mereka itu tidak akan bisa maju. Ini berlawanan dengan kapal. Mereka terombang-ambing. Mereka dengan kekuatan kemampuan mereka mau mengatasi gelombang lautan ini. Bahkan dalam Injil yang lain, di dalam Injil Markus, tercatat mereka melakukannya dengan susah payahnya ketika mereka mendayung. Pikiran saya saat merenungkan bagian ini, saya teringat dengan kisah angin ribut diredakan. Ya, kita lihat di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, saya ada di sini ya, saya kan. Jadi tidak saya buka, kita lihat aja di slide ini ya. Tapi saya nggak akan bacakan semuanya, kita akan menghemat waktu. Saya akan poin yang di garis tebal ya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Angin ribut diredakan di sini ya. Ayat 26-27. Orang apakah dia ini? Murid-murid memiliki satu pengalaman ketika dia bisa berjalan bersama Yesus ya. Sebelum kejadian Yesus berjalan di atas air, dia sudah punya pengalaman. Secara pribadi mereka sudah bisa melihat. Mereka tahu dan menyaksikan bagaimana Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan angin dan danau itu juga taat kepada Yesus. Jika benar-benar ini dia ingat, dia gumuli, ya, maka bisa dikatakan bahwa para murid itu telah memperoleh pelajaran berharga dari Yesus. Tetapi mereka seakan-akan tidak mengingatnya. Ada satu pertanyaan yang dapat mengganjal. Kita bandingkan di sini. Bukankah saat Tuhan Yesus berjalan di atas air ini, saat itu Yesus tidak di dalam perahu bersama murid-muridnya? Jadi bagaimana murid-murid bisa ingat bahwa Yesus itu ada di depan mereka? Mungkin saja mereka berkecil hati karena Yesus tidak bersama mereka. Dia tahu Yesus berdoa di seorang diri. Setelah dia menyuruh, ya. Jadi mereka itu mungkin juga mereka tidak ingat dalam hal ini. Ketika di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, ketika itu Tuhan Yesus tertidur, namun sekarang ia sama sekali tidak ada bersama mereka. Waktu tidur, Tuhan Yesus masih ada. Tetapi sekarang ini Tuhan Yesus tidak ada. Di sini kita bisa belajar bagaimana sebenarnya tingkat iman murid-murid di perhadapan dari kesukaran yang awalnya lebih ringan waktu Tuhan Yesus bersama dia. Sekarang itu tidak ada. Kepada yang lebih besar ini, bahwa Tuhan Yesus tidak ada di hadapan mereka. Kalau saya memikirkan hal ini, disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus melatih mereka secara bertahap agar hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Murid-murid percaya Yesus dan apa yang mereka lihat. Saat Yesus tidak nampak, mereka belum mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa
untuk hadir di setiap tempat dan keadaan. Pengenalan yang benar dari murid-murid sama sekali tidak ada. Mungkin mereka itu masih mengadakan kekuatan diri sendiri. Sejatinya, kalau kita bisa melihat, Yesus itu berkuasa atas alam ketika dia menghardik dia. Diam, tenanglah. Ya, bisa saja angin cakal yang mengganggu perjalanan murid-muridnya juga disingkirkan saat itu. Tapi Yesus membiarkannya terjadi kepada murid-muridnya. Bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama? Tuhan izinkan masalah pencobaan datang. Dia sering seperti murid-murid Kristus yang bersandar pada kekuatan sendiri. Dia tidak pernah ingat siapa yang berkuasa atas masalah yang ada. Memang situasinya pada saat itu mungkin masih dalam situasi krisis. Belum mencapai situasi yang kritis. Ya. Situasi krisis dan krisis ini jelas mirip. Tapi tingkat urgensinya, tingkat mendesaknya itu sangat beda jauh. Sama-sama dalam masalah, tapi kritis, menuntut penanganan waktu dalam waktu secepat mungkin. Menurut saya itu kritis jauh lebih bahaya daripada sekedar krisis. Krisis artinya krisis yang harus segera ditangani, tidak bisa ditunda lagi. Jadi kritis lebih berat dibandingkan krisis, ya. Misalnya hutang itu bisa mengindikasikan terjadi krisis dalam keuangan kita. Namun jika aset sebagai jaminan hutang hendak disita, itu namanya sudah mencapai kritis. Baru penanganan segera mungkin. Sakit itu bisa kita sebut sebagai krisis dalam kesehatan. Namun jika dokter sudah memvonis hidupnya tidak lama lagi, itulah kritis. Pertengkaran dalam rumah tangga, pasangan suami istri adalah krisis dalam pernikahan. Tetapi kalau sudah mencapai pengadilan menuntut perceraian, itu adalah kritis. Dalam ayat tadi, kita baca, murid-murid masih dalam posisi krisis. Dan seperti Yesus sengaja membiarkan murid-murid melakukan dengan susah payah. Mengendalikan perahu yang ditumpanginya. Ayat selanjutnya memberitakan kepada kita, Yesus datang. Hanya apa? Berjalan di atas air. Dia tidak segera bertindak menolong. Yesus hanya memperlihatkan dirinya. Bahkan dalam bagian Injil lainnya di Markus, LAI mengatakan, Tuhan Yesus hanya akan melewati mereka. Ya. Memang bahasa Yunaninya ini, paresomai ini, dapat diterjemahkan juga dengan mendekati. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Ya. Yesus hanya sekedar melihat. Dia membiarkan murid-muridnya untuk melakukannya sendiri. Jadi ada kemungkinan ini Yesus ini memang sebenarnya kalau saya lihat itu dia sejauh mana murid-muridnya ini melakukan pengandalan kepada Tuhan, pengenalan kepada Tuhannya itu sendiri. Dia tidak berteriak kepada Tuhan, dia tidak ingat Tuhan, dia mengadakan kekuatan diri sendiri. Ya. Kedua, bagaimana murid-murid itu bisa gagal? Nah, murid-muridnya memiliki satu kurangnya pengenalan akan Yesus. Di mana kita bisa tahu? Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak. Karena apa? Takut. Pengenalan murid-murid yang setiap harinya jumpa dengan Yesus ternyata tidak nampak. Mereka tidak mengenali gurunya. Mereka mungkin merasa lelah juga saat mengatasi perahu yang diombang-ambingkan oleh angin cakal. Keletihan mempengaruhi pola pikir murid-murid. Mungkin juga mereka terpengaruh dengan apa? Pemahaman kebudayaan yang sangat kental dari orang banyak saat itu. Di mana banyak orang waktu saat itu juga memiliki satu pemahaman. Adanya penampakan roh-roh halus, arwah-arwah. Kecuali orang Saduki yang tidak percaya. Murid-murid sudah banyak menyaksikan gurunya melakukan mujizat-mujizat. Bahkan kita lihat, sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air, mujizat apa yang tadi kita sebutkan sesudah itu, sebelum membaca di ayat 22 itu. Sesudah itu Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat yang sebelumnya itu apa? Sesudah itu sebelumnya apa? Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Mereka lupa apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus di hadapan mereka ini. Seolah-olah mujizat itu berdiri sendiri-sendiri. Murid-murid terlena dengan yang di hadapan mereka itu bukan kepada pribadi Yesus itu sendiri yang memiliki satu kemahakuasaan atas setiap peristiwa. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga sering mengalami hal yang sama?
Kita fokus pada diri sendiri dan masalah yang dihadapi. Kita merasakan sudah mengenal Yesus, tetapi dalam kenyataannya kita hanya memiliki perasaan kenal saja. Kita beruntung dalam kondisi zaman sesudah Tuhan Yesus, di mana ada Roh Kudus yang membuat kita mengenal pribadi Yesus. Walaupun kita tidak melihat wajah Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita pasti akan merasakan wajah Yesus itu seperti apa. Wajah Yesus yang kita kenal itu seperti apa. Dunia terus mencari gambaran Tuhan Yesus itu, wajahnya seperti apa. Bahkan arkeolog di dalam bukunya ya, National Geographic, dia mencari satu gambaran itu. Tuhan Yesus itu dari ras suku bangsa mana? Buku National Geographic ini menggambarkan wajah Yesus berasal dari berbagai ras. Apapun gambaran yang kita lihat di sini, kita tidak akan menyebut itu hantu. Seperti murid-murid waktu itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang meneguhkan kita. Kita lihat ke ayat 27. Ya, Yesus responi murid-murid dengan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus responi ya di ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apakah setelah mendengar Yesus berkata demikian membuat tenang murid-muridnya? Ternyata tidak. Bahkan mereka timbul keraguan di ayat selanjutnya. Pengenalan yang kurang dengan pribadi Yesus ada pada murid-murid. Bukankah setiap kita juga sering mendengar di Alkitab, Tuhan mengatakan, jangan takut, yang katanya berjumlah sebanyak 365 hari, ya, sesuai jumlah hari dalam satu tahun. Namun seringkali kita menyikapinya hanya kepada kata-kata, jangan takut. Itu sendiri. Kita katakan, jangan takut, kita ingat Tuhan karena udah berjanji. Tapi kita nggak pernah mengatakannya, kita itu mengenal siapa pribadi yang mengatakannya. Seringkali yang kita ingat jangan takutnya kata-katanya saja. Tapi bukan kepada pribadi yang mengatakannya. Pengenalan yang kurang akan mengakibatkan munculnya keraguan. Ini yang terjadi di bagian ketiga. Kenapa murid-muridnya bisa gagal? Ya, dari pengenalan yang kurang timbulnya keraguan. Matius 14 ayat 28 ya, mengatakan demikian. Tuhan, apabila engkau itu, ini diwakili oleh Petrus ya, mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus masih meragukan yang berada di hadapan itu siapa dan meminta kembali mujizat untuk dia merasakan mujizat itu. Bukankah kita juga sering mengalami seperti Petrus? Saat Tuhan menjawab doa kita, kita masih berpikir ulang, apakah ini benar jawaban Tuhan? Dan meminta ulang peneguhan atas jawaban kita ini. Kita minta tanda. Ayat selanjutnya juga menjelaskan kepada kita, ternyata permohonan Petrus ini Tuhan jawab dengan menyeru, datanglah, come. Dan Petrus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus, ketika Petrus mengalami satu keraguan, dia mempertanyakan, Tuhan Yesus meminta dia untuk datang, ya, dengan berjalan di atas air. Petrus melangkah, tapi di dalam langkahnya itu dia muncul, timbul satu kehilangan fokus. Bagaimana murid-murid bisa gagal? Karena hilangnya fokus. Kita bisa lihat di dalam Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika Petrus berjalan di atas air dan Yesus ada di hadapannya, seharusnya Petrus itu berfokus kepada siapa? Pribadi Yesusnya. Tetapi ternyata saat ada tiupan angin, lalu muncul rasa takut dan mulai tenggelam. Fokus Petrus bergeser, bukan pada pribadi Yesus, tetapi pada masalah yang ada, yaitu gelombang ganas yang ada di sekelilingnya. Sehingga membuat dia tenggelam. Seringkali hidup kita kehilangan fokus. Bukan fokus kepada pribadi Yesus, tetapi pada masalah. Dan membuat kita juga tenggelam. Situasi dari krisis bisa saja menjadi kritis. Kita kehilangan pengharapan. Tetapi situasi kita mau tenggelam, kita harus ingat. Dan satu pribadi, yaitu yang namanya Yesus. Dan meminta pertolongan seperti Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Kita bisa saja menghadapi masalah yang besar. Tapi kita juga harus ingat.
bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang besar, yang sanggup mengatasi masalah saya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita, bagaimana kita yang sudah percaya, saat kita merasa kerdil dan tak berdaya, merasa kecil menghadapi gelombang kehidupan, kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu sendiri. Kegagalan murid-murid bisa saja terjadi kepada diri kita. Kalau kita memiliki 4 bagian tadi, seperti apa? Terlalu mengandalkan diri, pengenalan yang kurang kepada pribadi Yesus, adanya keraguan, dan hilangnya fokus kepada pribadi Yesus. Jangan sampai Yesus berkata kepada kita, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengetahui tentang Tuhan membuat kita memiliki kebimbangan dalam menghadapi masalah. Ya, sekali lagi saya katakan, mengetahui tentang Tuhan membuat kita memiliki kebimbangan dalam menghadapi masalah. Tetapi mengenal Tuhan membuat kita tenang dalam menghadapi masalah. Agama di dunia ini membawa kita mengetahui tentang Tuhan. Tetapi kekristenan sejati membawa kita untuk mengenal Tuhan. Knowing God berbeda dengan knowing about God. Saya selalu teringat dengan kehidupan yang saya alami. Ya, sorry. Ya. Saya selalu teringat dengan kehidupan yang saya alami ini saat saya dalam masalah-masalah yang kritis. Saya percaya Tuhan Yesus akan berintervensi dalam hidup saya. Hidup kita sudah milik Kristus. Masalah terbesar kita itu yaitu dosa sudah dibereskan oleh Allah yang memberikan putranya. Kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dosa kita sudah dibereskan. Dan ayat Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Roma 8 ayat 35 mengatakan, ayat yang selalu menguatkan saya dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tahun 2021 ini. Lalu kalau kita renungkan, tujuan apa sih dari perikop Yesus berjalan di atas air ini? Matius 14 ayat 23, 2 ayat sampai 33 ini apa sih tujuannya? Di sini tercatat langsung di sini dengan jelas dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Pertanyaannya buat kita, siapakah orang-orang yang ada di perahu itu? Yang di atas perahu itu siapa? Murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid itu adalah sekedar sebuah status, bukan sebuah warna di dalam kehidupan. Bukan sebuah kondisi hati. Mereka menyandang status murid Kristus, tapi hati dan pikiran mereka bukanlah hati dan pikiran seorang murid Kristus yang sejati. Mereka gagal dalam mengenal Yesus. Mereka gagal di dalam respon mereka terhadap masalah. Mengapa? Karena kemuridan mereka sekedar sebuah status eksternal belaka. Bukan warna atau sesuatu yang benar-benar mereka hidupi di dalam hati dan ada di dalam hidup mereka. Mari kita menjadi murid-murid Kristus bukan sekedar status, tetapi kita memiliki iman yang benar dan kita berada di dalam anugerah Allah yang memurikan kita, yang memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Hendaklah pengalaman-pengalaman kita di tahun 2021 ini tidak menjebak kita untuk berusaha sendiri. Kehilangan pengenalan akan Tuhan membuat kita semakin meragukan Tuhan dan membuat kita kehilangan fokus hidup kepada Tuhan. Sebaliknya, kiranya segala pengalaman kita di tahun 2021 ini yang akan kita jalani dapat membawa kita mengalami Tuhan dan boleh menjadikan kita lebih mengenal Kristus dan membawa orang-orang di sekitar kita selangkah lebih dekat untuk mereka bisa berjumpa dengan Kristus sendiri. Bukan kepada mujizat, tetapi memiliki pengenalan akan Kristus. Sesungguhnya Engkau anak Allah. Amin. Saya kembalikan kepada MC, ya. Tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa, ya. Saya minta dengan kasih Pak Bayu boleh tutup dalam doa.
untuk firman ini. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih atas renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat untuk melihat akan kehidupan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Benarkah kami mengenal Allah dengan benar di dalam setiap kehidupan kami, ataukah sebenarnya kami selama ini hanya mengenal tentang Tuhan? Kami hanya mengenal tentang Tuhan melalui firman-firman, melalui khotbah-khotbah, melalui pemahaman Alkitab yang disampaikan, tetapi kami tidak memahami makna di balik segala yang disampaikan itu, dan terlebih lagi kami tidak menghidupi setiap makna dan pesan yang Tuhan ingin sampaikan, ya Tuhan telah sampaikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup melangkah di dalam kehidupan kami di tahun 2021 ini dengan penuh keyakinan dan penuh pengandalan akan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami, dan kami belajar mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami bukan sekedar mengadakan ritual-ritual ibadah kami, persekutuan, ibadah dan sebagainya, tetapi melaluinya kami boleh menjadi kesaksian bagi setiap orang yang berrelasi dengan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, untuk Bapak Iwan Stefanus. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanannya. Sebelum kita masuk di dalam pokok doa, marilah kita bersama-sama kita akan menaikkan pujian kembali, yaitu Tak Percaya.
Bapak Ibu, kini saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita pada malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pokok doa yang pertama yaitu kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bertahan hidup walaupun di tengah situasi pandemi saat ini. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bertahan hidup walaupun di tengah situasi pandemi pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan kami minta Bapak James Gunawan untuk membawakan doa pada pokok doa pertama ini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami semua sini Tuhan. Baik pun kesehatan, baik pun materi, baik pun berkat-berkat-Mu yang begitu indah kepada kami Tuhan. Penuntunan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepada kami sampai saat ini Tuhan. Walaupun pandemi ini berjalan Tuhan, kami percaya Kau akan meluputkan kami, Kau akan meluputkan bangsa kami ini Tuhan daripada pandemi ini Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan terhadap bangsa ini Tuhan. Kami juga berterima kasih kami telah mempunyai komunitas di GKM Kanaan ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan senantiasa agar komunitas ini menjadi komunitas yang bertumbuh Tuhan. Selalu percaya pada Engkau, selalu mengandalkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak James. Kini kita masuk di dalam pokok doa yang kedua. Pokok doa yang kedua yaitu kita akan berdoa untuk mereka yang sakit dan mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan sembuhkan dan Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan untuk tubuh mereka. Ya, kita akan berdoa untuk mereka yang sakit dan terinfeksi COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan sembuhkan dan Tuhan yang akan menolong mereka supaya diberikan kekuatan untuk tubuh mereka. Kami minta dengan kasih Ibu Yayang untuk membawakan doa pada pokok doa yang kedua ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur jikalau saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang dari Tuhan. Agar kami pun dapat menggunakan waktu-waktu kami dengan benar, dengan hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu kepada kami, untuk perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, untuk para hamba Tuhan, untuk orang-orang yang dekat kepada kami, orang-orang yang kami kenal. Mereka saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Juga untuk mereka yang terkena virus COVID, kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Tuhan yang melawat, menjamah, dan memberi kesembuhan kepada mereka semua. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada mereka, agar mereka dapat berobat dan mendapatkan perawatan yang baik. Melalui obat-obatan yang mereka minum, vitamin-vitamin, dan makanan yang bergizi, agar tubuh mereka menjadi kuat dan disembuhkan. Biarlah mereka tetap dalam keadaan kuat, dalam menghadapi sakit penyakit yang Tuhan izinkan, agar mereka dimampukan untuk dapat melewati cobaan-cobaan ini dan tetap kuat imannya dengan tetap berharap
dan bersandar kepada Tuhan sebagai tabib yang ajaib, dokter segala dokter, agar mereka dapat sehat kembali. Kami hanya berharap kepada Engkau saja Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa. Kami juga bersyukur jika masih untuk mereka yang dapat disembuhkan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Juga untuk orang-orang yang merawatnya, agar mereka juga Tuhan yang berikan kekuatan ekstra, agar tubuh mereka tetap kuat dan sehat. Juga Tuhan berikan panjang sabar kepada mereka di masa-masa yang harus dilewati, di masa-masa untuk merawat orang-orang yang mengalami sakit. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yayang. Ini kita masuk di dalam pokok doa yang ketiga. Kita akan berdoa yaitu untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat. Biarlah mereka diberikan kesadaran untuk menjaga diri mereka agar supaya mereka tidak menjadi sumber penularan bagi keluarganya. Doa yang ketiga yaitu berdoa untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat. Biarlah mereka diberikan kesadaran untuk menjaga diri mereka agar supaya mereka tidak menjadi sumber penularan keluarganya. Kami minta dengan kasih Bapak Kingking untuk membawakan pokok doa yang ketiga ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika kami mengetahui, ketika kami mendengar bahwa pandemi COVID-19 ini begitu merajalela dan di Indonesia ini telah menembus angka 1 juta orang yang telah tertular, kami begitu gentar ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kami semua sehingga kami terluput daripada virus ini. Tapi kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin masih berkumpul bersama teman-temannya, berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan juga mau menyadarkan mereka ya. Biarlah mereka dapat menyadari, mungkin di antara mereka ada seorang atau 2 orang yang telah tertular dan tidak bergejala. Itu akan menjadi satu sarana untuk saling menularkan. Kiranya Tuhan mau menyadarkan, khususnya anak-anak muda ini yang sering berkumpul, mereka dapat lebih mengerti dan lebih bertanggung jawab akan dirinya untuk tidak berkumpul dan tidak menjadi sarana untuk menyebarkan COVID ini khususnya kepada keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini yang merasa masih kuat, tidak bergejala, tidak berpotensi untuk menyebarkan ini, tapi mereka tetap sadar diri untuk bertanggung jawab untuk menjaga supaya penyebaran virus ini tidak cepat dan tidak tersebar kemana-mana. Biarlah mereka juga terus menjaga dirinya dengan tanpa berkumpul dan juga biarlah mereka terus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada saat ini, sebagaimana kami ada, itu karena anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Juru Selamat Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Bapak Kingking. Kini kita masuk di dalam pokok doa yang keempat. Pokok doa yang keempat yaitu kita akan berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia yang pada saat ini sedang berada di daerah-daerah yang dengan tingkat infeksi yang tinggi. Biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka sehingga mereka tetap dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Pokok doa yang keempat, kita akan berdoa bersama-sama, yaitu bagi para misionaris di seluruh dunia yang pada saat ini sedang berada di daerah-daerah yang dengan tingkat infeksi COVID-19 yang sangat tinggi, biarlah Tuhan yang akan melindungi mereka, sehingga mereka tetap dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami minta dengan kasih Bapak Setiawan untuk membawakan doa ini. Mari rekan-rekan sekalian kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang kudus, kami ucap syukur Bapa untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan untuk berita Injil yang akan dibawakan oleh misionaris seluruh dunia. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan panggil, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan jadi misionaris di seluruh dunia, di mana pada saat ini Tuhan yang mengerti ada pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini Tuhan, yang sampai saat ini pun belum menemukan obatnya. Yang berdoa Bapa untuk siap misionaris yang seluruh dunia ini Tuhan, baik itu di benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, di negara-negara dan daerah-daerah yang terpencil Tuhan yang akan tolong pelihara mereka di tengah wabah secara global yang masih terjadi saat ini ya Tuhan. Tuhan akan pelihara mereka di tengah segala keterbatasan mereka di daerah, mungkin mereka tidak dapat memiliki sarana kesehatan yang lengkap seperti di kota-kota besar Tuhan. Mereka mungkin dalam segala keterbatasan mereka terus berharap pada Tuhan. Tuhan kiranya yang memelihara, menolong, menjaga tutup bungkus mereka doa Kuasa Maha Kudus, berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan sehingga mereka pun bisa terus-menerus menjaga diri mereka sendiri Tuhan, supaya tidak terjangkit, tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Juga berdoa Tuhan di dalam segala keterbatasan mereka saat ini yang tidak boleh berkumpul dengan banyak orang, karena khawatir akan menjadi sekelas terbaru Tuhan akan tolong Tuhan beri kepada mereka hikmat, kebijaksanaan di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kesulitan, di tengah segala sesuatu yang mereka hadapi, mereka terus mau berharap, mereka terus mau percaya kepada Tuhan. Mereka boleh percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memanggil mereka, Engkau juga Allah yang memberkati mereka, memperlengkapi mereka dan bukakan jalan supaya di dalam segala keterbatasan mereka terus bisa memberitakan kasih Tuhan, mereka boleh menyaksikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, sertai mereka juga keluarga mereka, senantiasa mereka boleh terus berharap percaya pada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk lembaga misi, juga orang-orang yang sudah Tuhan percayakan boleh menjadi sponsor atau mungkin menolong mereka. Tuhan akan berkati mereka juga, Tuhan berkati satu anugerah Tuhan, mereka terus-menerus Tuhan berikan kecukupan, mereka Tuhan berikan satu pertolongan, sehingga terus-menerus boleh bersumbangsi, boleh memberikan peranan aktif Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan para misionaris ini di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada Allah yang bertata dalam berkuasa dalam segala sesuatunya. Mungkin banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang kami sungguh takut dan putus asa, tapi biarlah Tuhan kami terus-menerus percaya dan berharap pada Tuhan, karena kepercayaan Engkau lah Allah yang memegang seluruh perjalanan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan selama hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Agus. Untuk pokok doa yang kelima, kami minta dengan kasih Bapak Pendeta Jem untuk membawakannya. Namun sebelumnya, adakah yang akan kita doakan secara khusus pada malam hari ini? Iya, CCE. Ya. Kita dukung doa untuk Cici dari Pak Alex. Ya. Yang terinfeksi COVID ya. Ya. Okay. Dan kita juga berdoa untuk Bu Hana. Tadi siang ada tindakan suntik bola mata lagi, udah selesai. Kita berdoa untuk pemulihannya. Ya. Terus siapa lagi? Udah. Oh iya, saya minta doakan juga untuk mami saya, Pak Jem, yang sedang sakit. Juga saya sendiri minta didoakan, masih belum fit ya, badannya masih kurang enak badan. Ada lagi yang lainnya mungkin? Nggak ada ya. Ya Pak Jem, kita doakan untuk cicinya Ko Alek yang terinfeksi COVID-19, juga untuk Cihana yang tadi pagi sudah ada tindakan untuk suntik bola matanya. Untuk mami saya minta doakan, tolong doakan saya yang sedang sakit, dan juga untuk saya sendiri yang belum fit ya. Silakan Pak Jem, dan sekalian ditutup dalam doa.
Baik, mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain, khususnya kami boleh membawa teman-teman kami, rekan-rekan kami, jemaat Tuhan, GKM Kanaan yang di tengah-tengah pergumulan masalah kesehatan, Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, nyatakan kuat kuasa Tuhan. Kami secara khusus membawa Cici dari Bapak Alex Kurniawan dari Jakarta yang diduga terkena COVID-19, biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, nyatakan kasih Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, sehingga segala apa yang dialami biarlah itu semua Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap dia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk penanganan dokter dan juga setiap keluarga yang mengasihi. Biar Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan, nyatakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga secara khusus membawa saudara kekasih kami, Ibu Hana, yang siang tadi ada suntik bola mata di kiri. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan dalam setiap penanganan dari setiap ahli medis dan juga dokter ataupun anak-anak yang boleh mengasihi Cihana. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menyertai bahkan memberkati segala kegiatan aktivitas dari Cihana. Kami juga tidak lupa membawa Ibu kekasih kami, Ibu Roni Elias, Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan dalam segala pergumulan, khususnya di tengah-tengah sakit yang dialami, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan pemulihan demi pemulihan, biarlah melalui anak-anak yang mengasihi, baik itu Ibu Rita, baik itu Ibu Triani, yang juga sedang di dalam masa-masa terapi, Tuhan kiranya boleh memberkati setiap anak-anak, dan juga secara khusus keluarga dari Bapak Herman, dan juga Cice dalam merawat Mama tercinta. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk Cik Christine, di tengah-tengah pemulihan demi pemulihan yang dialami beberapa belakangan hari ini, biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menyatakan kasih Tuhan, melalui asupan makanan, vitamin, dan juga setiap obat-obatan, bahkan kasih sayang dari suami dan juga anak, biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menambah-nambahkan kekuatan kesehatan bagi CCE. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang lain yang mungkin di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, khususnya di tengah-tengah sakit penyakit yang dialami, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menjadi tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh sekali lagi membentuk kehidupan iman kami. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Kami juga menyerahkan istirahat malam hari ini, biarlah Tuhan yang kira terus menuntun, memimpin, sehingga besok hari kami boleh berikan kekuatan, kesehatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami alaskan setiap doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Selesai persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang membawakan pokok doa, dan juga terima kasih untuk Bapak Iwan atas firman Tuhannya. Terima kasih. Terima kasih Iwan, Cice, thank you. Thank you, Pak Iwan. CCE, pelayanannya terberkati. Terima kasih, Iwan. Evangelis Terima Iwan. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you Kak Iwan buat tugasnya. Itu mestinya diganti bukan Iwan S itu, Iwan STH tuh. Iya, betul, setuju. Belum dibuka kok Iwan itunya, audio. Belum di itu. Itu menyahi